Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تحوه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآية. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib menghimbau kepada seluruh jamaah sekalian, wabil khusus kepada diri khatib sendiri, agar bagaimana kita selalu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa inilah kita dapat menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berfikir tentang fasilitas gratis yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Nyawa, kelengkapan anggota tubuh, daya rasa atau sebagainya. Atau ketika kita makan, pernahkah kita berfikir dari mana asal makanan? Siapa yang menanam? Atau ketika kita menanam tanaman, berapa persen kita dalam menanam tanaman tersebut, mulai dari bibit, tumbuh, berbuah, berbunga hingga kita mendapat hasil panennya. Itu semua tiada lain adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Penting kita sadari, sebenarnya ketika kita bersyukur, syukur itu untuk kita, kebutuhan kita dan kembalinya kepada kita. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, berarti dia telah bersyukur terhadap dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mulia, Maha kaya lagi maha mulia. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam yang harus kita syukuri. Jikalau kita menghitungnya tidak akan terhitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, niscaya nikmat itu tidak akan pernah terhitung, tidak terhingga banyaknya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya pada hari yauma la yanfa'u malu wala banun,
pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak, yaitu hari kiamat. Sama-sama kita memperbanyak membaca salawat di permukaan bumi ini dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khatib kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah penyebab hancurnya umat. Kalau kita lihat lika-liku perjalanan umat manusia pasang dan surut, ada di mana umat mengalami kemajuan, kemuliaan dan kejayaan. Ada juga di mana umat mengalami kemunduran, kemerosotan dan bahkan kebinasaan. Maju dan mundur, hina dan mulia, jaya dan ambruknya suatu umat itu disebabkan karena beberapa sebab. Ada 3 sebab yang menyebabkan hancurnya umat, binasanya umat, yang perlu kita pahami dan perlu kita hindari. Yang pertama, sebab penyebab hancurnya umat adalah keengganan mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita ingin menjadi umat yang mulia, unggul di berbagai bidang, maju dalam segala hal, maka jangan kita tinggalkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Kita tidak boleh ambil pusing, tidak boleh sembarangan, kerusakan fisik dan moral. Anak-anak muda sekarang tidak boleh kita biarkan begitu saja. Harus ada tindakan nyata untuk mengurangi kemungkaran. Setidaknya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun hanya dengan hati ataupun tindakan. Dan kita menyuburkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan dalam segala bentuk apapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, janganlah kalian berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Umat yang mau menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mereka inilah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mau lihat kemungkaran, melihat kerusakan di sekitarnya, dia mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebaliknya, mereka umat yang masa bodoh terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Yang dia pedulikan hanyalah ibadah terus, salat setiap harinya, waktunya berpuasa dia berpuasa, waktunya mengaji dia mengaji. Akan tetapi ketika ada kemaksiatan di lingkungannya, di sekitarnya, dia tidak mau ambil pusing. Dia tidak mau dibiarkannya saja apa kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan siksa dan azab yang pedih, yang menyebabkan faktor azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala baik di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-A'raf ayat 165. Falamma nasu ma dzukkiru bih, maka setelah kami peringatkan mereka, mereka lupa akan peringatan yang kami berikan kepada mereka. Anjainal ladzina yanhauna 'anis su', maka kami selamatkan orang-orang yang mau
melarang orang-orang yang berbuat jahat. Wa akhadna alladhina zalamu, dan kami azab mereka yang berbuat zalim bi'adzabim bima kanu yafsukun, dengan apa-apa yang mereka lakukan, dengan apa-apa yang mereka zalimi terhadap diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Imam Sufyan As-Tsauri berkata, ketika kamu melaksanakan amar ma'ruf, maka berarti engkau telah membantu ataupun menolong punggungnya orang-orang mukmin. Dan ketika engkau melaksanakan nahi mungkar, maka engkau telah membuat sedih para kaum munafikin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Penyebab kedua kerusakan umat, yang menjadikan kerusakan umat di dunia ini adalah karena tenggelam di dalam kenikmatan dunia. Dunia bukanlah suatu yang haram untuk kita miliki. Kita boleh memiliki dunia sebagai sarana kita beramal soleh. Kita boleh memiliki dunia sebagai sesuai dengan kebutuhan kita. Kita yang mengendalikan dunia, bukan dunia yang mengendalikan kita. Ketika kita dikendalikan oleh dunia, maka akan hilanglah ajaran-ajaran kita, akan menyimpanglah ajaran-ajaran agama disebabkan tenggelam dalam kenikmatan dunia. Dikatakan ketika seseorang hilang ajaran-ajaran agamanya disebabkan kenikmatan-kenikmatan dunia, dia tenggelam dalam kenikmatan dunia, dia menganggap bahwasanya dunia ini segala-galanya, sampai-sampai seakan-akan dia hidup selama-lamanya. Lalu dia buatlah dengan berbagai cara untuk mendapatkannya. Akan tetapi ingatlah hadirin, bahwasanya dunia ini, dunia yang sementara ini jauh bedanya dibandingkan kenikmatan akhirat yang selama-lamanya. Kita tahu dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya, sebagaimana perumpamaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membandingkan perumpamaan nikmat dunia dibandingkan nikmat akhirat, bahwasa nikmat dunia itu hanyalah kecil, seperti kita mencelupkan tangan ke dalam air, kemudian hasil dari celupan itu kita ambil, lalu apa yang tersisa dari celupan tersebut? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat, illa mislu ma yaj'alu ahadukum asba'ahu fil yam, terkecuali seperti seseorang di antara kalian yang menyelupkan jarinya ke dalam air laut, falyanzur bima yarji, maka lihatlah, perhatikanlah oleh kalian apa yang tersisa dari ujung jarinya tersebut. Inilah penyebab yang kedua menjadikan hancurnya umat. Yang ketiga, penyebab hancurnya umat, binasanya umat itu dikarenakan oleh dosa. Dosa adalah penilaian buruk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu amal perbuatan, seperti syirik, durhaka kepada orang tua, menyia-nyiakan anak, membunuh nyawa sesama, berzina, berjudi, dan dosa lainnya yang menyebabkan nokta hitam sebagai catatan amal buruk seseorang. Maka kita lihat bahwasanya orang-orang terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala binasakan karena perbuatan dosa-dosanya tidak menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tepatnya di dalam surat Al-Ankabut ayat 40 yang berbunyi fakullan akhadna bidzambih, maka masing-masing mereka
kami azab dikarenakan dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihim hasiba, maka ada di antara mereka kami azab dengan batu kerikil, hujan batu kerikil. Wa minhum man akhadathu sayhah, ada juga kami azab di antara mereka dengan hujan suara yang mengguntur. Dan wa minhum man khasafna bihil ar, ada juga mereka kami azab dengan kami tenggelamkan di dalam bumi. Wa minhum man arsalna wa minhum man khasafna bihil ar wa minhum man awraqna, dan ada juga kami azab dengan kami tenggelamkan mereka. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ingin menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itulah ada 3 sebab penyebab hancurnya umat manusia. Dikatakan juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbedaan Nabi Adam alaihissalam dan juga iblis laknatullah alaih di dalam membuat perbuatan dosa mereka. Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, kemudian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Iblis alaihissalam, Iblis laknatullah alaih, bahwasanya iblis ini menjadi hidupnya hina dina, terhina selama-lamanya. Dikatakan oleh Imam Al-Mas'uri bahwasanya iblis terhina, menjadi celaka disebabkan 5 hal. Yang pertama, karena dia tidak mau mengakui dosanya. Yang kedua, karena dia tidak mau mencaci terhadap dirinya karena perbuatan dosanya. Dan ketiga, dia tidak mau menyesali dosa-dosanya. Yang keempat, dia tidak cepat bertaubat kepada Allah. Dan yang kelima, dia putus dari rahmat Allah. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam, beliau menjadi mulia disebabkan 5 hal. Yang pertama, dia mau mengakui dosanya. Yang kedua, menyesali dosanya. Dan yang ketiga, dia cepat bertaubat kepada Allah. Dan yang keempat, dia mencaci dirinya karena perbuatan dosanya. Dan yang kelima, dia tidak putus terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, agar bagaimana perilaku-perilaku kita terus kita ubah kepada perilaku yang baik, agar kita menjadi umat yang bahagia di dunia dan di akhirat. Mungkin ini sajalah yang dapat khotib sampaikan, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya adalah daripada kekurangan diri khotib sendiri. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairal khalqihi walittuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات. آمين يا قاضي الحاجات. اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Fadzkurullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.